Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nada Pradika. Saya di sini akan melakukan eksperimen untuk menukar Explorer dari Windows 10 dengan menggunakan Explorer dari Windows 11. Kira-kira bagaimana? Nah, di sini saya sedang menjalankan Windows 11 dan saya akan kopikan Explorer saya ini. Dengan kurang lebih detailsnya adalah seperti ini. Saya menggunakan file version yang ini. Bisa dibilang saya menggunakan Windows 11 yang sudah diupdate pada saat saya membuat video kali ini. Nah, kira-kira bagaimana kalau misalnya saya coba replace Explorer dari Windows 10 dengan menggunakan Explorer dari Windows 11 yang saya gunakan sekarang. Nah, sekarang saya sudah ada di Windows 10. Walaupun Windows 10 dan Windows 11 itu kernel versionnya itu sama, 10.0, tapi tetap berbeda. Karena kalau Windows 10, di sini kebetulan Windows 10 saya juga tidak begitu diupdate, versinya adalah seperti ini, 10.0.19.041. Seperti itu. Sekarang kalau misalnya yang Windows 11 yang sudah saya kopikan tadi, ini detailsnya adalah seperti ini, 10.0.22.621. Jadi berbeda. Nah, bagaimana kalau misalnya kita replace, dan jelas juga kalau Explorer dari Windows 11 itu berbeda banget. Tampilannya saja sudah berbeda, apalagi yang Windows 11 yang sekarang itu sudah ada tabnya, dan juga tampilannya berbeda. Tentunya juga akan mengubah taskbar dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau misalnya kita replace sekarang seperti ini, itu tidak akan bisa. Karena kenapa? Karena pasti akan dicekal karena filenya sedang lagi dipakai dan juga ada permissionnya. Kalau permission gampang, bisa kita ubah di set permissionnya. Tapi kalau misalnya filenya lagi dipakai, itu pasti tidak akan bisa. Jadi bagaimana caranya? Saya akan akan memberikan cara yang lebih mudah. Caranya adalah seperti ini. Saya coba untuk restart saja ke bagian recovery Windows-nya atau ke bagian startup settings-nya. Kurang lebih seperti ini. Jadi, menekan tombol restart sambil pencet tombol shift. Kemudian saya menuju ke troubleshoot, dan sekarang saya akan coba ke advanced option, dan kemudian ke command prompt. PC kita akan merestart. Saya menggunakan VMware Windows 10, dan sekarang kita akan menuju ke bagian sana. Sekarang kita akan tunggu. Nah, sebenarnya cara selain menggunakan command prompt dari recovery mode ini, kita bisa mengentax dulu dari si Explorer-nya. Tapi, itu juga kadang-kadang tidak berhasil. Ya, karena ada kesulitan di sana. Karena kita di dalam environment dari si Windows-nya. Tapi kalau misalnya di sini, itu akan lebih mudah. Jadi, sekarang caranya adalah seperti ini. Kita buka Notepad. Karena kita dengan membuka Notepad, maka kita bisa mengakses Windows Explorer versi sementaranya dari Windows Recovery di sini. Nah, kita coba untuk mau save atau open, kita akan terbuka jendela Windows Explorer yang sementara ini. Sekarang kita akan ke sini, dan sekarang kita akan lihat dulu filenya tadi ada di mana. Ada di desktop, di sini. Nah, kita coba untuk buka dulu, lewat sini ya, bisanya. Oke, kita ke user, terus tadi saya kebetulan nyimpannya di desktop, jadi saya coba untuk lihat filenya di desktop. Jangan lupa untuk all files, dan inilah Explorer kita. Sekarang kita copy aja, atau mau di-cut juga boleh. Dan kita pindahkan ke bagian C ya. Ingat, harus ke local disk C, jangan yang boot X. Tapi kita ke local disk C, kemudian kita ke Windows, dan langsung kita replace. Nah, tapi sebelum kita replace mungkin di sini agak susah, karena environment-nya emang sementara. Jadi sekarang kita hapus dulu di sini filenya, Explorer-nya, dan kita refresh terlebih dahulu. Pasti harus di refresh terlebih dahulu. Pastikan Explorer-nya hilang, dan oke, Explorer sudah hilang ya. Sekarang kita paste di sini. Kita paste, dan kira-kira apa nanti yang akan terjadi kalau misalnya kita restart. Nah, sekarang kita refresh dulu, Explorer-nya sudah ada. Dan kalau misalnya kita lihat properties, ini pastikan dulu detailsnya adalah versi yang Windows 11. Bener ya, ini adalah yang Windows 11 atau Windows 11. Sekarang kita akan langsung coba restart, dan kira-kira apa yang akan terjadi. Windows 10-nya apakah jalan atau normal? Kalau secara spoiler, Windows 10 di boot atau bagian logon UI itu pasti jalan, pasti normal. Tapi bagaimana kalau misalnya kita sudah masuk ke desktop? Masuk ke desktop itu lain cerita. Di sini pasti masih normal. Pas masuk ke dalam desktop, kita akan lihat kira-kira apa yang akan terjadi. Karena keseluruhan environment dari Windows, dari desktopnya, itu kebanyakan menggunakan Explorer, termasuk taskbar. Nah, kita akan lihat nih, kira-kira apa yang akan terjadi.
user welcome-nya sedikit lama. Di sini kenapa sedikit lama nih ya? Oke, sekarang saya akan coba untuk tunggu terlebih dahulu. Saya akan skip terlebih dahulu. Oke, setelah saya menunggu beberapa lama, ternyata menjadi hitam saja seperti ini. Tidak terjadi apa-apa. Loh, kok hitam seperti ini? Tapi, nih, kursor bisa dijalankan. Dan ini kursor dari Windows 10 saya. Bisa dijalankan. Loh, ini kenapa nih? Klik kanan, jelas tidak bisa. Karena klik kanan itu bagian dari Windows Explorer juga. Dari shell, gitu. Ya, kenapa kok nggak bisa nih? Tuh, diapa-apain nggak bisa. Layar kita otomatis menghitam seperti ini. Sekarang kita coba kalau misalnya buka Ctrl Shift Escape atau buka Task Manager. Buka Task Manager bisa dijalankan. Task Manager bisa dijalankan. Oke, sekarang kita lihat dulu dari ininya. Prosesnya. Apakah ada Explorer di sini? Windows Explorer tidak ada sama sekali. Sekarang kita coba paksa dulu untuk run new text. Explorer. Kita oke? Tidak bisa. The code execution cannot process because ini was not found. Loh kok? Padahal bisa dibilang kita menggunakan Explorer yang bisa dibilang sebenarnya hampir mirip gitu. Dan kita hanya mengubah Explorer-nya saja. Kenapa kok di sini ada APMS WinCore command line to ARGV? Mungkin dibacanya kayak gitu. Kenapa kok tiba-tiba kok jadi nggak bisa nih? Sekarang saya coba sekali lagi. Kalau misalnya kita run new text ke Explorer, kira-kira apa yang terjadi lagi? Masih sama. Loh, kenapa kok tidak bisa? Ya, jelas. Alasan utamanya adalah karena Windows 10 dan Windows 11 walaupun kernelnya sama 10.0, tapi dari segi environment-nya itu ada sedikit perbedaan. Terutama dari file Explorer-nya. File Explorer dari Windows 10 itu hanya membutuhkan file-file yang mungkin berkaitan dengan Explorer-nya tersebut. Tapi kalau di Windows 11 itu ada, apalagi kalau Windows 11 yang baru ya, ada tab yang dimana tabs tersebut membutuhkan aplikasi atau core atau mungkin file-file yang lain gitu, yang tidak hanya berjalan untuk file Explorer itu saja, tapi untuk environment-nya juga. Salah satunya adalah tab tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, saya tunjukkan nih ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan file Explorer dari Windows 11, nah saya di sini menggunakan host Windows 11 ya kebetulan, itu pasti akan ada tab seperti ini, yang dimana ini environment-nya sangat beda sekali, dan yang sekali lagi membutuhkan file yang namanya ini. Nah, karena membutuhkan file yang ini untuk bisa menjalankan tabnya, dan kalau misalnya tabnya tidak bisa berjalan, tidak bisa dibuka, ya akhirnya seperti ini, jadi error. Ya, karena itu udah satu kesatuan. Jadi makanya kenapa tidak bisa dibuka, walaupun Windows 10 dan Windows 11 itu mirip. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman ada yang ingin mencoba? Tentunya jangan dicoba di PC asli, karena membuat PC teman-teman jadi tidak bisa membuka file. Kalau misalnya kita coba untuk run new text menggunakan Notepad, apakah bisa? Buka Notepad? Oh, bisa. Kalau misalnya kita buka open seperti ini, ternyata masih bisa. Ini adalah File Explorer Temporary. Nah, tadi seperti yang saya tadi jelaskan, kalau misalnya teman-teman ingin mereplace bisa menggunakan metode ini di dalam Windows-nya. Cuman di sini kadang-kadang suka berhasil, kadang enggak. Tapi kebanyakan harusnya pasti berhasil dong. Tapi saya akan menunjukkan cara yang tadi. Seperti itu. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah menarik atau tidak? Atau teman-teman ada yang ingin mencoba? Bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.